Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afarhan, NIM 120210176 dari Join 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar rekayasa hidrologi yang sudah saya kerjakan. Bagaimana cara perhitungannya dan langkah-langkahnya. Sebelumnya kami diberi data sekunder yaitu dari 5 stasiun curah hujan. Yang pertama ada stasiun curah hujan di Kecamatan Penengahan, yang kedua ada di Wai Ketibung, yang ketiga ada di Wai Pisang, yang keempat ada di Bumisari, dan yang kelima ada di Negara Ratu. Dari data sekunder yang sudah diberikan, kami diinstruksikan untuk mengganti data tersebut dengan menambahkan dua NIM terakhir kami. Misalnya seperti saya NIM dua NIM terakhirnya 76, maka ditambahkan 7,6. Selanjutnya, setelah kita mengubah data sekundernya, lalu kita mencari nilai max setiap tahunnya dari tahun 86 sampai tahun 2005 di setiap stasiun curah hujannya. Setelah kita cari tersebut, maka kita mencari luas peta yang kita gunakan dan kita cari luas dari setiap stasiunnya. Setelah kita cari, kita mencari nilai koefisiennya, yang apabila nilai koefisien tersebut dari kelima stasiun tersebut ditambahkan, maka hasilnya menjadi 1. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita mencari nilai dengan metode aljabar. Pada metode aljabar ini, kita menggunakan nilai max dari setiap tahunnya. Lalu kita cocokkan tanggalnya, kita hitung dari setiap tanggal tersebut, kita hitung rata-ratanya dari kelima stasiun tersebut. Lalu setelah kita hitung rata-ratanya, kita cari nilai max-nya. Maka nilai max itu akan digunakan pada perhitungan aljabar Thiessen. Pada perhitungan aljabar Thiessen, bedanya dengan perhitungan aljabar, nilai max-nya tadi dan data-data yang lainnya dikali dengan C. C adalah koefisien yang kita cari sebelumnya dari kelima stasiun hujan tersebut. Untuk nilai C sendiri dicocokkan dengan stasiun hujannya. Setelah kita ke perhitungan aljabar Thiessen, lanjut ke analisis frekuensi. Pada analisis frekuensi, kita menggunakan 4 metode, yaitu metode distribusi normal, metode distribusi log normal, metode distribusi Gumbel, metode distribusi log persen 3. Untuk keempat distribusi ini, dua diantaranya memiliki persamaan, seperti metode normal dan metode Gumbel. Pada metode normal dan Gumbel ini memiliki kesamaan dari rumus dan perhitungannya. Pada metode normal dan Gumbel, yang kita cari adalah nilai XI dikurang XR, lalu hasilnya dipangkatkan 2, dipangkatkan 3, dan dipangkatkan 4. Setelah itu kita mencari nilai SX atau standar deviasi, lalu mencari nilai CV atau koefisien varian, mencari nilai CS atau koefisien skewness, mencari nilai CK atau koefisien kurtosis. Sama seperti di dua metode awal, pada metode log normal dan log persen 3 menggunakan nilai yang dicari sama, namun bedanya untuk metode log normal dan metode log persen 3, nilai XI dicari lognya dulu. Setelah itu, kita mencari nilai log XI dikurang log XR, lalu hasilnya kita pangkatkan 2, 3, dan 4. Selanjutnya mencari nilai log SX, mencari nilai log CV, mencari nilai log CK, dan mencari nilai log CS. Nah, selanjutnya kita menggunakan cari nilai yang memenuhi syarat sesuai dengan tabel ketentuan. Setelah kita cari nilai yang memenuhi syaratnya, kita lihat di mana nilai yang memenuhi syaratnya.
Pada perhitungan yang saya gunakan, saya yang memenuhi syarat hanya pada metode log% 3. Setelah itu, kita lanjut pada perhitungan chi-square. Pada perhitungan chi-square sendiri, kita menguji data yang kita dapat apakah memenuhi syarat atau tidak. Di mana jika data yang kita dapat kurang dari 7, maka itu termasuk memenuhi. Namun, jika data yang kita dapat lebih dari 7, maka data tersebut tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, jika pada metode chi-square tidak memenuhi syarat, kita bisa menggunakan metode Smirnov-Kolmogorov. Pada metode kali ini, kita mencari nilai P, Px, mencari nilai Px kurang dari, mencari nilai P aksen X, dan mencari nilai P aksen X kurang dari. Lalu kita cari delta P-nya. Dari tiap tahunnya dari tahun 86 sampai tahun 2005. Setelah kita cari, maka kita cari nilai max dari delta P tersebut. Nah, untuk nilai max-nya sendiri, kita masukkan ke tabel syarat. Apabila nilai max-nya tersebut kurang dari 0,278, maka nilai tersebut, data curah hujan tersebut memenuhi syarat. Apabila lebih dari 0,278, maka data curah hujan tersebut tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, kita mencari nilai intensitas curah hujannya. Pada intensitas curah hujan, saya menggunakan 3 metode, yaitu metode Mononobe, Talbot, dan Ishiguro. Perbedaannya dari ketiga metode tersebut adalah dari yang dicarinya. Untuk yang rumus digunakan sama saja. Untuk rumusnya sendiri adalah R24/24 dikali 24 per T akar per T pangkat 2/3. Namun bedanya untuk metode Talbot kita mencari nilai I kuadrat, I dikali T, dan I kuadrat dikali T. Sedangkan untuk pada metode Ishiguro, kita mencari nilai I, selanjutnya nilai I kuadrat, lalu ada I dikali akar T, dan yang terakhir mencari nilai I kuadrat dikali akar T. Selanjutnya ada rumus lain yang digunakan pada metode Talbot dan Ishiguro, yaitu A ditambah A per T plus B. Yang mana A dan B sendiri adalah konstanta, dan T sendiri ada waktunya. Untuk rumus A, kita menggunakan rumus sigma I dikali T dikali sigma I kuadrat dikurang sigma I kuadrat dikali T dikali sigma I per N dikali sigma I kuadrat dikurang sigma I dikali sigma I. Untuk yang konstanta B menggunakan rumus sigma I dikali sigma I kali T dikurang N dikali sigma I kuadrat dikali T per N dikali sigma I kuadrat dikurang sigma I dikali sigma I. Untuk intensitas curah hujan yang kita gunakan adalah intensitas curah hujan pada menit ke-60 atau 1 jam pertama. Data tersebut akan kita gunakan pada perhitungan debit. Pada perhitungan debit sendiri, data yang kita butuhkan adalah nilai C. Nilai C adalah koefisien sesuai dengan tabel ketentuan. Yang saya gunakan adalah 0,4 karena pemukiman di sekitaran stasiun curah hujan tersebut termasuk pemukiman yang sedang. Lalu nilai I. Nilai I yang kita gunakan tadi adalah intensitas dari setiap metode yang kita gunakan, yaitu metode Mononobe, Talbot, dan Ishiguro untuk 1 jam pertamanya. Lalu luas untuk yang kita gunakan adalah luas petanya, di mana luas peta yang saya gunakan adalah 0,9575. Lalu untuk rumus debit sendiri adalah
0,278 dikali C dikali I dikali A, di mana 0,278 sendiri adalah nilai yang kita dapat dari tabel ketentuan. Selanjutnya, kita masukkan data-data tersebut ke dalam diagram yang kita gunakan atau grafik yang kita gunakan. Dari grafik tersebut ada dua jenis, yaitu yang pertama menggunakan diagram, yang kedua menggunakan kurva. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.